Elin, apa kabar? Waalaikumsalam Ibu, Alhamdulillah kabar baik. Sebaliknya, jenengan bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Elin, kabar baik juga. Ngomong-ngomong, ada apa ya Bu Elin kok menghubungi saya? Apakah ada sesuatu yang ingin disampaikan? Iya benar sekali Bu, saya menghubungi panjenengan itu karena ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan panjenengan. Bisa diceritakan Bu Elin, ada apa maksudnya yang ingin dicurahkan atau disampaikan? Monggo Bu Elin. Iya, ini masih seputar pembelajaran Ibu. Di kelas 1 yang saya ampu pada tahun pelajaran 2024-2025 ini, gimana ya, ada satu anak sih yang sangat spesial. Karena apa? Dari 29 itu, ya tentunya semuanya beragam karakteristiknya dan kemampuannya. Tapi yang satu ini sangat spesial. Dikatakan spesial karena apa? Si anak tersebut temperamennya kasar. Suka, apa ya istilahnya, kata-katanya kasar. Juga ringan tangan itu sering mukul kepala, nendang sama temannya jika dia tersenggol sedikit. Dan itu diimbangi lagi yang sangat spesial Bu Afi, si anak tersebut belum bisa mengenal huruf maupun angka. Seperti itu Bu, pusing saya Bu. Oh, begitu ya Bu. Berarti anak tersebut sangat temperamen, tetapi dalam pembelajaran belum bisa sama sekali. Nah, Betul Bu. dari cerita yang Ibu ceritakan, apakah ada latar belakang dari anak tersebut sehingga anak itu memiliki perilaku yang seperti itu? Nah, iya Bu. Dari cerita wali murid yang kebetulan tetangganya, juga saya menggali informasi dari lingkungan sekitar. Itu apa ya? Mungkin benar yang dikatakan bahwa lingkungan itu mempengaruhi terhadap perilaku anak. Karena yang kita tahu, anak kalau di sekolah kan hanya beberapa jam ya Bu ya. Nah, yang di rumah kan waktunya lebih panjang. Anak tersebut itu kalau kita melihat latar belakangnya, keadaannya, itu sebenarnya apa ya Bu? Kasihan karena si anak tersebut itu yatim Ibu. Ibunya sudah meninggal pas waktu corona dulu. Itu dan anaknya itu sekarang tinggal sama si ayah dan kakaknya. Si ayah karena sebagai single parent, tentunya masyarakat kami di sekitar kami pekerjaannya kan tani, ya serabutan Bu, ya tani, ya buruh tani. Jadi si ayah tersebut fokus pada mencari nafkah. Nah, sedangkan si kakak tersebut kan SMA. SMA itu tentunya kan apa ya Bu, sudah bisa dikatakan besar dan punya dunia sendiri. Itu kurang peduli dengan si adik tersebut. Itu Bu, akhirnya mungkin karena pergaulannya, bertemannya dengan lingkungan yang notabene kata-katanya seperti itu dan sering mungkin melihat dengan apa ya fisik yang dilakukan dengan fisik, jadi ikut seperti itu. Oh, begitu ya Bu. Baik, dari panjenengan cerita bahwa anak tersebut latar belakangnya dari apa? Termasuk anak yatim ya Bu, dan ditinggal kerja sama bapaknya, kakaknya sudah SMA. Betul sekali Bu, kalau sudah SMA itu lebih ke biasanya punya kesibukan sendiri. Nah, dari cerita tersebut dan panjenengan sudah mengetahui latar belakang dari anak itu, apa yang Anda bisa lakukan untuk menghadapinya Ibu? Gini ya Bu, saya tentunya mengambil sebuah langkah sih Bu, tapi langkah saya ini atau apa ya istilahnya perhatian saya ini yang langkah saya ambil itu masih di level 6 ya. Saya hanya mendekati anak tersebut atau melerai jika anak tersebut istilahnya apa ya tindakannya itu kurang benar.
di kelas kalau waktunya pembelajaran si anak tersebut main sendiri, seenaknya sendiri. Dan kadang pun jadwal pembelajaran pun dianya suka keliru. Misalnya hari Senin ada jadwal bahasa Indonesia, si anak tersebut tidak membawa. Nah, itu. Terus saya juga melakukan pendekatan secara personal saat pembelajaran. Karena apa? Menulis pun dia masih perlu sangat-sangat bukan perlu, masih sangat-sangat perlu diarahkan. Karena sama sekali apa ya? Tulisannya meskipun mencontoh di paper itu belum terbentuk seperti itu, Bu. Jadi saya melakukan pendekatan secara personal dulu yang saya lakukan. Oh, begitu ya Ibu. Jadi kan sudah melakukan usaha dari mulai pendekatan dan usaha-usaha yang panjenengan lakukan sudah baik Ibu. Nah, dari pendekatan yang sudah jenengan lakukan, adakah kekuatan yang mendasari usaha jenengan tersebut untuk mencapai tujuan Ibu? Tentunya ada ya Bu, kekuatannya apa ya? Ya kita sudah kewajibannya sih untuk istilahnya bisa mengubah si anak tersebut untuk menjadi lebih baik. Dan juga apa bentuk kepedulian bahwa harus ada perubahan untuk si anak tersebut. Tidak mungkin dari lembaga yang sebelumnya kok sudah sekarang di SD hanya stagnan begitu saja kan tidak mungkin. Jadi harus berusaha dan apa ya istilahnya bisa merubah anak tersebut walaupun presentasinya masih kecil seperti itu Ibu. Baik Ibu. Betul sekali jenengan tadi bilang bahwa itu adalah apa tuh tanggung jawab kita sebagai pendidik ya Ibu. Jadi kita selalu berusaha. Kemudian apakah ada hambatan yang menghalangi usaha Ibu? Bisa jenengan ceritakan Ibu? Kalau hambatan itu sebenarnya sangat ada Bu. Apa ya? Anak tersebut biasanya itu acuh sekali. Saat pembelajaran dia malah main. Kalau ditanya tidak tahu, seperti itu. Nah, itu berarti kan kita harus menyetok sabar yang sangat-sangat besar. Terus, selain melakukan pendekatan di waktu pembelajaran, tentunya saya juga istilahnya apa ya, menyediakan waktu tersendiri bagi anak tersebut saat istirahat. Biasanya di lembaga saya istirahatnya kan 30 menit tuh Bu. Itu saya meminta waktunya 10 menit lah. Jadi untuk 20 menit untuk beli jajan kan masih cukup. 20 menit itu saya briefing tersendiri si anak tersebut. Tapi ya seperti itu. Ya itu tidak peduli. Ayo tuh Bu, istirahat Bu. Nah, malah kadang juga apa ya, malah menangis. Dia itu sebenarnya kalau disuruh belajar merasa tertekan seperti itu. Nah, itu Bu, itu yang aduh ya Allah. Ya Ibu, tantangan yang paling berat. Tantangan sekali itu ya Ibu. Semoga selalu diberi kesabaran Bu panjenengan. Amin. Ya Bu. Itu apa Bu namanya dari hambatan yang sudah panjenengan ceritakan tadi? Apakah sudah ada gambaran dari gambaran keberhasilan dari tadi kan jenengan sudah sudah melakukan pendekatan, maksudnya usaha dari panjenengan. Apakah sudah ada gambaran keberhasilan dari usaha tersebut Ibu? Kalau untuk gambaran itu ada sih Bu, gambarannya yang pasti saya optimis. Meskipun apa ya di dalam faktanya si anak tersebut apa ya Bu, untuk 1, 2, 3, 4, 5 itu belum bisa dan A, B, C, D, E itu belum bisa mengenali juga. Jadi jika ditanya A bisa nanti kalau diurut bisa A, B, C, D. Tapi kalau diloncat-loncat itu belum bisa Ibu. Jadi gambarannya ya saya optimis dan tentunya dari waktu yang sudah berjalan ini mulai apa ya kalau Juli mungkin kan belum terlalu aktif
untuk pembelajaran kelas 1. Jadi mulai Agustus sama September ini 3 bulan berjalan, 3 bulan kurang itu istilahnya angka 1 dan 2 sudah bisa dikenali dan huruf A sampai E setidaknya ada huruf A dan B yang sudah bisa dikenali. Berarti itu kan meskipun hanya sedikit sekali sudah ada perubahannya, Ibu. Sudah ada gambaran perubahan seperti itu. Alhamdulillah ya Bu ya, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Yang penting kita selalu berusaha untuk yang melakukan yang terbaik ya Ibu. Dari yang sudah panjenengan lakukan, apakah ada komitmen tersendiri Ibu? Komitmen tersendiri tentunya ada ya Bu, bahwa selain kewajiban, komitmen itu berasal dari apa ya? Sebuah perasaan lah loh, saya harus bisa merubah anak ini dan saya akan terus melakukan hal tersebut meskipun apa ya istilahnya anak tersebut dalam proses pembelajaran cuek, dalam proses pembelajaran merasa tertekan, tapi saya akan terus berusaha istilahnya mengemas waktu tersendiri tersebut menyenangkan bagi anak sehingga anak tersebut meskipun kadang masih menangis intensitasnya menjadi berkurang dan itu akan saya tetap lakukan di saat waktu-waktu khusus karena tentunya kalau dalam proses pembelajaran akan sangat mengganggu dan akan menyita waktu pembelajaran pada teman yang lainnya Bu. Intinya saya akan terus selalu melakukan usaha tersebut. Seperti itu Ibu. Baik sekali Bu, dari panjenengan ceritakan apa tadi latar belakang, terus jenengan sudah mempunyai solusi sendiri Bu. Jenengan sudah memunculkan solusi dari permasalahan panjenengan. Benar sekali. Yang penting kita selalu berusaha konsisten dan doa ya Bu ya. Kita iya. Usahakan yang terbaik. Betul sekali. Yeah. Begini Bu, selanjutnya bagaimana tindak lanjut panjenengan setelah kita melakukan coaching ini Bu? Nah, tindakan saya setelah saya bercerita sama panjenengan, terus jenengan memberikan motivasi yang luar biasa untuk saya, selalu menguatkan saya akan melakukan hal-hal tersebut selalu Ibu, selalu untuk apa ya istilahnya, memberikan kemajuan saat proses pembelajaran meskipun belum bisa dibilang baik lah kemajuannya, belum bisa dibilang 100% berhasil, tapi setidaknya dari 0 sampai 25% itu bisa tercapai. Dari yang anak tersebut sama sekali belum mengenali huruf, setidaknya sudah ada 1 atau 2 baik huruf maupun angka yang sudah dikenali. Dan tentunya karena saya sering mengingatkan bahwa anak tersebut tidak boleh berkata kasar, sudah lebih dewasa, sekarang sudah kelas 1, tidak boleh seperti ini, kata-kata ini jelek, tidak boleh menyakiti teman. Nah, itu sudah berkurang, Bu, meskipun belum hilang sama sekali. Ya, seperti itu, Bu. Alhamdulillah. Bagaimana, Bu, perasaan yang jenengan rasakan setelah bercerita? Tentunya saya merasa lega, Bu. Merasa plong, mendapatkan teman untuk, apa ya istilahnya, mendengarkan unek-unek saya, mendengarkan permasalahan saya, juga memberikan motivasi yang luar biasa agar saya ini tidak kendor. Namanya orang kadang juga kendor juga sih Bu, agar tidak kendor dan mengingatkan bahwa kita memang sebuah kewajiban kita sebagai seorang pendidik tentunya tidak mulus-mulus saja. Menyadarkan saya juga seperti itu, Bu. Mesti ada permasalahan yang dihadapi. Semangat buat kita ya, Ibu. Tetap semangat. Oke. Kalau begitu coaching hari ini kita selesai ya, Ibu. Saya akhiri. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih juga, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.